Selamat datang kembali lagi di Kedai Film Kokun. Welcome ke Kedai Film Kokun. Yokosoku no Kedai Film Kokun. Maaf kalau bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya kurang gitu lancar. Hari ini gue akan mau spoiler, mau review dan ngomong kan. Jadi kalian bisa cari di playlistnya gue di Kedai Film Kokun ini channelnya di bagian ngomongin ya, bagi yang ingin tahu gitu ya. Kita hari ini kita membahas sebuah HP and games, dimana ya ada sesuatu berita dari gadget FIFA, ya FIFA gitu ya, ini merekomendasikan HP gaming terbaik 2024. Sebenarnya sih tergantung orangnya sendiri sih, apa dia bagus atau enggak. Orangnya itu maksudnya demennya apa gitu ya, merek apa yang benar-benar bikin dia bilang terbaik gitu kan. Itu tergantung kita sendiri sih ya. Baik, nah kita langsung saja. HP-nya itu adalah HP produk dari Poco. Karena produk ini udah mulai itu bagus ya untuk HP-nya ya. Dan juga gue nggak bisa ngomongin ini rekomendasi nomor satu. Jadi istilahnya bisa jadi ini bukan rekomendasi terbaik ya, hanya terbaik di view dari gadget FIFA. Ya tergantung kalian sendiri mainkan ini mana, mainkan HP bagaimana, ngerasain sensasi mainnya gimana, apa kurang atau enggak itu gantung kalian. Jadi gue nggak bisa bilang wah ini nomor satu nih, enggak ya. Ini cuman view doang, tergantung kalian gimana modifikasi kalian, diri kalian sendiri main gamenya, gimana kalian budget kalian sendiri untuk ngeluarin duitnya. Oke, daripada banyak bacot ya, kita langsung saja bagian spoilernya. Dulu gue lagi nih ganggu banget. Oke, maaf. Kita langsung saja, HP apa gitu ya, jenis-jenis yang Poco dikeluarkan, produk Poco yang keluarkan yang terbaik sampai di 2024. Oke, kita lihat sendiri. Oh ya, satu lagi untuk HP terbaik ya, biasanya tuh harga HP itu kebanyakan harga 5 jutaan. Nah, mungkin kita bisa lihat HP Poco jenis apa ini yang kurang dari 5 juta kalau emang ada ya, kalau ada ya. Karena gua tadi lihat itu banyak banget jenisnya. Jadi ya pokoknya gua masukin aja di sini. Kita view nomor satu, Poco X6 Pro 5G. Nah, ini adalah HP Poco X Pro 5G yang mengisi line up pertama di daftar ini, hadir di Indonesia dengan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang diklaim mampu mendapatkan skor Antutu hingga 1,4 juta poin. Chip ini dikombinasikan dengan RAM LPDDR5X berkapasitas 12 GB, yang berarti RAM-nya ya, penyimpanannya berukuran 512 GB ya. Ini aja gue yang Xiaomi aja, kalau rekaman gak bisa banyak yang 128 ya. HP gaming terbaru ya, ini tipe Poco ya, terbaru ini memiliki layar kristalis Flow AMOLED ya. Emang di sini juga dalam permainan gamenya juga layarnya juga dibutuhkan. Seperti gua mainin kemarin ya, mainin Arena Breakout juga termasuk game yang membutuhkan spekulasi tinggi ya. Jadi ya gak bisa gue nggak tahu gue bisa rekomendasikan atau enggak, tapi yang suka main Arena Breakout atau Mobile Legends sih, Mobile Legends nggak gitu harus pakai ini ya. Mungkin PUB atau Fairy yang speknya tinggi ya, harusnya pakai ini aja kayak mungkin ya. Tapi gue nggak bisa bilang bagus nih ya nomor satu, karena gue belum pernah coba. Gue bukan counter HP sekaligus bukan sultan HP gitu ya. Masa gue sultan HP ginian dong. Masa gue sultan HP gini mah ngomongin ini doang. Enggak lah. Kita lanjut lagi. Layar memiliki kerapatan 446 pp1, kecepatan refresh 120 Hz, touch sampling rate 480 Hz atau hingga 2160 Hz dengan mode game turbo, kecerahannya hingga 1200 nits dan mendukung DCI P3. Ada juga lapisan Corning Gorilla Glass 5. Oke, termasuk bagus ya layarnya ya. Speknya bagus lah pokoknya. Salah satu HP gaming terbaik
yang dibekali pengatur 3 kamera yang terdiri dari kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera makro. Box hole di layar mili kamera selfie ya, kamera selfie juga ada yang banyakkan 16 MP. Harga Poco X6 Pro ini di Indonesia bandrol mulai dari 4.700.000. Oke, di bawah 5 juta ya berarti ya. Spesifikasinya bisa lo lihat sendiri yang sebelah kiri gue nih ya, karena gue udah sediain kosong ini, jadi bisa lo lihat, cek aja langsung ya spesifikasinya gimana. Dan di sini gue gimana ya, dapat info ya dari teman kerja gue, gak merekomendasikan Poco tipe X ya, lantaran dia bilang Poco tipe X nya itu suka panas buat main game. Nah emang sih kalau gue kan ini Poco X3 ini emang sering panas ya. Ini saudaranya X3 X6 ya, X6 Pro ya. Jadi ya seperti gue kasih tahu, gue dikasih tahunya tuh jangan beli yang X3 series X ya. Ya karena panas doang katanya sih. Ya memang sih kalau gue ini kan X3 udah zaman dulu ya, udah ketinggalan. Udah X6 sekarang ya. X3 mungkin udah nggak bisa ini lagi ya, mungkin emang panas jadinya layarnya gampang ngeblank gitu. Jadi ya gue nggak tahu, gue belum pernah beli HP X6 ya. HP X3 aja masih awet sih, cuman walaupun panas langsung layar ngeblank itu pernah ini. Jadi ya gue nggak bisa rekomendasikan, jadi lu cek sendiri. Oke, kita lanjut lagi, yaitu ada Poco yang nomor 2 adalah Poco X6 5G. HP gaming Poco terbaik yang tidak kalah menarik dari Poco X6 5G yang Pro ya. Ya, yang Pro ini kayaknya nih. Gimana sininya? Ya, pokoknya ini saudaranya X3 ya. Seperti gue bilang tadi di yang sebelumnya, itu emang Poco X tuh tipe X tuh katanya kadang panas. Tapi gue nggak tahu benar atau enggaknya, karena HP gue X3 ini kan udah jadul juga, bukan X6. Jadi gue gak bisa bilang ya jangan pilih itu lah, atau pilih nih kan mungkin ada perbaikan dikit udah dingin gitu, enggak ya. Karena gue bener-bener belum beli HP gituan, baru spoiler doang mendapatkan info dari Gadget Viva. Oke, kita lanjutin lagi di Poco X6 X6 5G ya, langsung dapur pacu HP Poco terbaru ini diotaki prosesor Snapdragon 7S Gen 2 yang diklaim mampu menjalankan berbagai game berbakat teknologi 4nm dan fitur Snapdragon Elite Gaming OS. Ini kayaknya memang khusus gaming ya, cuman karena seri X sih gue gak bisa bilang bagus atau enggak, karena yang masalahnya itu panasnya doang takutnya ya. Oke, kita pegal tangan gue. Itu ganti lagi. Jangan tadi chipnya ini disandingkan dengan RAM 12 GB. Itu pas bagus lagi ya, 12 GB gitu loh. Dan penyimpanan 256 GB. Pasti mahal ini. Penyimpanannya aja mahal, 200-an. Pada sektor layar HP Poco RAM 8 ini kok RAM 8 sih? Jadi emang bisa 8 bisa 12 ya. Gua nggak tahu deh speknya, lu bisa cek aja langsung ke counter kalau di Jakarta di Grogol ya. Pada sektor layar HP gaming, Poco RAM 8 ini disenjatai panel Crystallis Flow AMOLED beresolusi 1,5K dan ukuran 6,67 inci. Layar ini memiliki rasio 20:9 dengan refresh rate terbaik ya, kayak seperti yang X6 sama ya, jadi nggak usah gue ngomongin lagi. Selain itu, layar juga mempunyai sidik jari lengkap dengan pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Jadi sama dengan yang X6 Pro ya, jadi sama cuman
Apa bedanya? Cuman paling ini Snapdragon-nya doang. Di sini Snapdragon-nya Elite Gaming. Elite Gaming guys. Dan harganya gue nggak tahu nih harganya, gue cek dulu. Nah ini kamera sama tapi ya sama kayaknya nih, sama dikemasin, cuman perangkat yang dikemas baterainya itu lebih dari 100. Jadi yang tadinya tuh 5.000 nih 5.100, benar-benar buat khusus buat gaming ya. Sebenarnya sih kalau untuk gaming doang sih 5.100 gak gitu ini ya, harusnya jadi kamera, jadi kameramen juga bisa ya, untuk buat keliling-keliling, traveling yang merekam-rekaman. Karena di 5.100 ini cocok banget juga buat traveling ya, jadi lebih rekam-rekam. Tapi untuk resolusi untuk kameranya sendiri gue nggak jamin ya. Kalau jaminan paling enggak, banyak kan orang Samsung atau iPhone itu ya. Untuk spesifikasinya bisa lihat sendiri di kanan gua, nanti gua tunjukin ya. Di sini gua cuman rekomendasikan doang. Nah, kamera utama dan harganya. Tuh, harganya ada. Tunggu, sebelum harga kita ngomongin black, white dan blue-nya, warna blue ya. Untuk harganya sendiri 3.799.000, yang artinya di bawah 4 juta. Ya, emang sih kalau untuk bandrolan untuk kita main gaming ya baru-baru ini, apalagi yang pengen HP-nya di bawah 2 juta ya, gue nggak bisa bilang ya, istilah kata nih HP, cari HP 2 juta untuk HP gaming sulit ya. Sulitnya apa? Emang nggak ada harga yang ini, nggak ada yang harga 2 jutaan, yang ada 4 juta ke atas, 1 juta 4 juta ke bawah gitu kan. 4 juta lah pokoknya. Di sini ada harga 4 juta ke bawah, jadi anggap aja 3.800.000-an ya. Ini gua HP ini aja gue beli 3.600.000. Di sini ada harga di bawah 4 juta ya, saudaranya X3 ini, saudara kandung, saudara baru, saudara kecil. Jadi ya untuk ininya berarti emang ini paling murah mungkin ya. Apakah ada lebih murah lagi dari Poco ini? Kita lihat saja dulu. Apakah ada lebih murah dari Poco X6 Pro yang harganya 4 juta ke bawah? Yaitu kita coba cek di Poco yang ketiga, Poco M6 Pro. Ya, sorry gue gitu pandai. M6 Pro. Ini fotonya bagus. HP Poco gaming terbaik berikutnya. Smartphone gaming Poco terbaru ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 Ultra yang dibuat dengan proses fabrikasi 6nm dari TSMC. Chip ini memiliki konfigurasi CPU octa-core berkecepatan hingga 2,2 GHz dan GPU Ali G57MC2. Chipsetnya dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X8 ya, dan penyimpanannya UFS 2,2 256 GB. HP ini dikemas dengan baterai berkapasitas 5100 mAh yang didukung fitur fast charger juga. Charger juga. Untuk menunjang bermain game kompetitif, HP gaming Poco terbaru 2024. Nah ini yang baru ya ini ya. Tadi X6 juga itu paling baru tadi. Kalau nggak salah dia pengeluarannya X6 tadi itu Februari ya, bulan lalu. Jadi kita ulas lagi nih yang paling baru nih. Tadi mana tadi? Dan barunya juga dia untuk resolusi layarnya ya juga bagus ini, Full HD 2004 plus X 1800 pixel, ukuran 6,67 inci. Layar mendukung versi ya seperti game yang tadi, dan juga mengaktifkan game turbo didukung ya. Kecerahannya hingga 1000 nits. Tadi 1200 ya. Ini di bawah 1200.
Sama warnanya DC43. Ini belum termasuk pelindung Cornell Gorilla kelas 5. Ini tuh belum termasuk. Berarti emang belum dipasangin Corning Gorilla kelas 5 aja guys. HP ini Poco ini disenjatai dengan 3 kamera seperti bisa. Kamera utamanya 644 MP4 yang didukungi OIS. Didukung OIS, gua nggak ngerti. Bisa lu coba sendiri ya kalau lu pada sultan HP ya, punya duit banyak, bisa lu coba sendiri. Dan di sini harganya ya lebih murah dari X6. Lebih murah dari X6. Sebenarnya sih X6 juga ada ya yang diomongin ya. Tadi gue dapat review juga dari Gadget Viva tentang Poco X5 juga. Karena banyak yang merekomendasikan HP tersebut karena kompetitif katanya HP-nya. Dan harganya juga terjangkau, katanya 4 jutaan kurang. Padahal sih kalau gue sih ya budget gue ya ini ya di bawah 2 juta ya kalau bisa sih. Kalau bisa ya. Ya, tapi sini juga jadi ya banyak view terbaik yaitu ada arah HP Poco X6 ya. X6 5G. Karena mungkin itu harganya selain harganya yang termasuk udah murah gitu ya. Terus dengan game yang benar-benar kompetitif gitu. Tapi udah lewat, gue langsung saja ke ini lagi, balik ke TKP itu ya. Yaitu adalah M6 Pro ya, kita lanjutin lagi. Ya pokoknya bawah 2,7 juta ya itu ya. Dan Februari 2004, berarti masih baru. Ini tipe M. Ya gue juga nggak tahu, belum ada info apakah HP ini panas atau enggak. Di sini juga nggak ada info juga tentang HP-nya bisa dipendingin atau enggak. Di sini juga jadi mungkin bisa jadi HP-nya panas guys ya, tapi jadi gua nggak tahu dah. Kalau lu beli ya coba aja ya, tapi kalau emang panas tinggal lu ngomong aja di bawah komen gua apa yang HP ini panas semua atau enggak gitu. HP mana yang panas atau HP mana yang benar-benar bisa dipakai gak panas-panas, bisa lu ngomong aja di bawah. Oke, untuk yang bahas yang keempat nih ya, selanjutnya adalah Poco C65 yang masuk rekomendasi HP gaming terbaik 1 jutaan. 1 jutaan? Oh, 1 jutaan? Oke, kita coba cek lagi ke bawahnya. Prosesor ini ditandai prosesor MediaTek Helio G85. Chipset ini difigurasi dengan RAM kapasitas 8 GB. Mungkin jadi mungkin itu yang murah, penyimpanan hingga 256. Gak gitu mahal sih ya. Terdapat juga teknologi virtual RAM dan slot card SD tambahan penyimpanan. Jadi ada 2 slot mungkin ya. Mungkin. Dari segi perangkat lunak, perangkat menjalankan OS MIUI 14. Gua nggak gitu ngerti juga sih sebenarnya sih. Coba lu bisa cek sendiri gimana ininya. Maksudnya itu apa? Sementara itu dapur pacu smartphone gaming Poco terbaru ini ditunjang panel IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi saat 1600 x 720 pixel dengan note di bagian atas. Agak besar dia jadi nambah 0,1 inci ya. Lebih gedean lagi ini game HP-nya. Lebih gede dari Poco gue ini ya, X6 S3. Perangkat ini menawarkan kecepatan refresh hingga 660 Hz dengan kecerahan hingga 600 nits beserta pelindungan Gorilla Glass. Tapi kelasnya cuma kelas doang ya, nggak ada kelas berapa gitu, nggak ngomongin. Jadi emang rendah istilahnya HP-nya. Cuman gue nggak tahu kenapa bisa terbaik. Mungkin emang tetap bagus gitu mainnya, atau emang khusus untuk Mobile Legends mungkin karena nggak gitu nge-lag. Tapi untuk panas atau enggaknya kalian bisa cari review HP tersebut di tempat lain ya, karena gue sendiri
nggak punya HP, nggak punya duit untuk beli HP banyak-banyak ya, karena gue konsultan HP. Oke, intinya itu aja. HP Poco Gaming RAM 8GB ini berkali kamera belakang dan bla bla bla, jadi bisa lu cek sendiri. Juga termasuk dengan HP baterai 5000 ya. Iyalah kalau main game atau di kamera segala macem buat rekaman itu emang butuh gede banget. 5000 itu udah masuk minimal ya sekarang. Dan pengeluaran dari Januari 2004 kemarin ya. Jadi sini untuk Snapdragon emang nggak dipasangin ya. Jadi hari ini banyak Snapdragon yang lebih bagus, karena banyak review katakan kalau chipnya itu paling bagus adalah Snapdragon. Apalagi ntar lagi ada pengeluaran dari Snapdragon yang ke-8 ya, gua nggak tahu gen berapa. Dan harganya, bayangin tuh, harganya yang 6 GB sampai 6 GB RAM internalnya 128 GB, yaitu 1.500.000-an. Sedangkan harga satunya lagi yang harga 1.800.000 yaitu ada 8 GB dengan kapasitas 256 GB. Harusnya gue beli ini kali ya. Kenapa gue beli Xiaomi Note ya? Pusing gua, kenapa gue beli Xiaomi Note 2.200.000 itu harga Xiaomi ini. Jelek tapi hasilnya. Gua gak tahu yang ini jelek gue gak kayak main buat gaming. Karena kalau Xiaomi kan ini gue gak bisa rekam, udah ngeblank, rekamannya juga jelek ya. Jadi gue gak bisa rekomendasi Xiaomi, ini jelek ini. Harusnya gue cari C565, tapi gue gak bisa rekomendasikan juga HP-HP ini bagus atau enggak ya, atau emang sama dengan Xiaomi, gue gak bisa ngomong. Jadi lu bisa cek sendiri ya, di view-view tempat lain ya. Oke, yang kelima, Poco F5. Wih, ini adalah HP zaman dulu tahun lalu ya, 2023 yang lalu, termasuk HP terbaik dalam game, jajaran produk-produk yang lain, Infinity, Samsung, segala macam, Vivo, Oppo. Dan ini adalah Poco F5 yang terbaik 2003 yang lalu. Nah, kenapa 2003 lalu? Karena emang ada view-nya. Jadi gua bisa bilang sampai sekarang 2024 aja masih ada ya. Jadi ya lupa, ini coba cek aja, cari ada nggak di counter HP. Wah, nggak tahu di mana. Nah, kita langsung review aja. Ini adalah Poco F5 yang merupakan salah satu HP terbaru dengan chipset baru. Ini juga masuk daftar rekomendasi ya. Review dari gue juga bagus ya. Dan memiliki chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang punya konfigurasi CPU tergolong kencang dengan clock speed 2,91 GHz. Chipset Gahar tersebut disanding dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan ukurannya hingga 512. Pasti mahal ini guys, hampir 5 juta lebih ini kayaknya nih, 5 juta nyembus kali. Dan smartphone gaming Poco tersebut terbaru ini hadir dengan spesifikasi layar OLED ukuran 6,67 inch, jadi lebih kecil dari 0,07 inch dari C67 ya. Beresolusi Full HD, layarnya mendukung flash rate 12 ya, itulah. Karena cocok kayaknya buat main game Arena Breakout yang speednya tinggi, PUB juga, dan juga Periphery juga, FF ya. Selain bisa diandalkan untuk gaming, HP Poco ini kamera terbaik. Ini memiliki kamera belakang dengan konfigurasi 3 kamera juga sama. Kamera juga standar ya, 64 MP, 8 MP, dan kamera makro 24P. Ya standar semua ya. Rata-rata paling tinggi 64 ya. Dan bagian depannya juga sama juga buat selfie, yaitu 16 MP yang bisa diandalkan selfie. Emang ini pengeluaran dari Juni tahun lalu, hampir setahun yang lalu ya ini HP ya. Tapi dengan Snapdragon ya chipsetnya yang 7 plus Gen 2 ini memang paling bagus ya. Jadi gue bisa bilang ya, chipnya ini sedang lagi geber-gebernya pembaruan update baru gitu ya. Karena gue dapat info juga pengeluaran barunya itu ada Poco F6 tahun ini bulan ini kalau nggak salah ya.
F6 dengan gua Snapdragon 8 Plus Gen 2 atau Gen 3, gua nggak tahu dah. Tapi gua dapat infonya, ntar gua cek dulu infonya. Mana nih ya? Di sini ada gua dapat infonya, dia lagi banding dengan Realme GT6 ya. Oh iya bener, Snapdragon 8S Gen 3. Wih, ini adalah paling terbaru dari saudaranya F65 ya. Jadi ya gua nggak bisa tunjukin dulu, tapi gua tunjukin aja yang F5 dulu. Ya ini Snapdragonnya resolusi tinggi ya, dengan Gen 3 ya, Snapdragon 8 dengan S Gen 3. Oke, kita lanjut lagi ke F5 ya. Yang untuk F6 sendiri masih baru ini, kayaknya bulan ini pengeluarannya. Jadi belum tahu gua spekulasinya gimana, atau bagus nggak atau enggaknya gua nggak tahu. Jadi kita lanjut saja. Di sini ada RAM-nya ada 8 sampai 12 GB. Memorinya juga ada 256 sampai 512 GB. Dan harganya sendiri seperti lo ketahui nyata adalah 5 juta 8 GB yang tadi gue bilang tadi, 8 GB RAM-nya dengan kapasitas 256, dan 5.500.000 yang RAM-nya itu 12 GB dengan kapasitas penyimpanan 512 GB. Jadi ya seperti gue bilang tadi, untuk HP Snapdragon mahal itu emang chipnya ya mahal ya, karena apalagi pengeluaran terbaru gitu ya. Jadi ya mungkin walaupun udah setahun ini masih jadi rekomendasi 2024. Nah, dan bisa lu lihat aja spekulasi bentuknya. Oke, lanjut lagi yang ke-6 ya. Poco X5 Pro 5G. Di sini seperti gue bilang, Poco seri X emang dikatakan emang kabarnya emang panas gitu pemakaiannya, buat main game atau segala macam. Tapi gue nggak bisa bilang ini paling buruk gitu ya, karena kan semua HP pasti panas, dan lu pada mencari pendukungnya dengan cari yang buat nempel itu ya, gue nggak tahu namanya, gue lupa, buat pendingin gitu. Jadi ya lu kalau mau nggak panas ya main gamenya pasang gituan gitu ya. Tapi kita lanjut lagi, HP ini Poco terbaik ikut mana sih kok X5 ya. Bisa lu lihat ini aja gambarnya. Dan ini adalah untuk spekulasinya, perangkat ini memiliki RAM hingga 8 GB, penyimpanan 250 GB. Taki Snapdragon juga, cuman Snapdragonnya nggak pakai Gen ya. Ini ada cuma 778G. Jadi ya chipnya ini memiliki kecepatan clock hingga 2,4 GHz. Untuk penyimpanan seperti lo ketahui, dan di sini adalah untuk layarnya juga panel layar Flow AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD plus. Layar juga sudah mendukung kecepatan refresh seperti diketahui 120 Hz dengan kecerahan hingga 900 nits. Tergolong ini ya bagus juga sih ya. Untuk selfie-nya sendiri, wah, enggak, ini agak gede nih. Untuk kamera utamanya 108 MP. Untuk sisanya sama ya, untuk 8 MP. Untuk kamera ultrawide-nya 8 MP dan kamera makronya 2 MP. Sedangkan bagian depan untuk selfie persis sama yang sebelumnya, yaitu 16 MP. Oke, ini pengeluaran dari Juni lalu. Sama dengan ini F5 ya. Ini adalah F5, jadi pesaing F5 dengan X5 ya. Dan untuk Snapdragonnya sendiri ya lu tau lah, Snapdragon dia sama Snapdragon F5 itu bedanya cuma gennya doang. Terus untuk harganya nih, harganya dipatok 4 juta untuk RAM 6 GB penyimpanan 128 GB. Sedangkan harga 5.500-nya itu dengan RAM 8 GB dengan penyimpanan 256 GB. Bisa lo lihat aja spekulasi.
Oke, kita lanjut lagi. Poco X5 5G tadi kan yang Pro ya. Yang Pro saat ini ya X5G, X5 5G ya. Oke, maaf diralat. Walaupun HP ini 2023 yang lalu, speknya cukup mumpuni. Termasuk yang murah dengan chip Snapdragon 695, di bawahnya Snapdragon yang Pro-nya ya, kakaknya ya, saudaranya ya, adiknya gitu ya. Gak tau dah adiknya atau kakaknya, gue gak tahu mana duluan. Ya, dengan dibekali RAM 6 sampai 8 GB sama dengan yang Pro juga, cuman chipnya aja doang Snapdragon-nya 695, lebih kecil. Dan layarnya gimana layarnya? Tunggu, selain itu ada fitur dynamic RAM expansion 3.0 untuk penambahan kapasitas RAM hingga 5 GB. Gua nggak gitu ngerti, cuman ya gitulah. Tersedia game Booster bawaan. Jadi ada game booster ya, yang biasa dipakai untuk main game, jadi bisa boost gitu. Ya, semoga aja bisa ya untuk ini. Dan di sini untuk layarnya juga seperti hal biasa ya. Resolusi ya FHD dengan refresh rate 120 Hz. Layarnya dilindungi oleh Gorilla Glass 3. Mampu memberi kecerahan puncak hingga 1200 nits. Ya, maksud baik ya, karena layarnya dilindungi dengan Gorilla Glass 3 ya. Di sini smartphone gaming Poco terbaru ini juga diandalkan fotografi. Tadi bagusan fotografi yang tadi tuh, yang 100-an. Ini 48, menurun berarti. Bedanya Pro sama ini doang sih, biasa sih. Kayaknya Pro-nya lebih bagus Pro kayaknya. Dengan chip yang lagi bagus itu kan chipnya. Dan untuk harganya sendiri ya, kita bisa lihat RAM-nya itu adalah 6 GB dengan penyimpanan 128 GB, dijual dengan harga 3.500.000. Ya, termasuk murah bagi orang yang mampu ya. Bagi gua harusnya gua belinya C ya. Walaupun gua nggak tahu dah itu bagus atau enggak, gua nggak bisa kombinasi Xiaomi sih. Dengan RAM yang lainnya ikutnya 8 GB dengan penyimpanan 256 GB dengan harga 4 jutaan. Di atas 2 jutaan semua dah. Cuman untuk tipe C bisa di bawah 2 juta. Cuman gue nggak bisa rekomendasikan juga untuk yang lagi budgetnya cuma butuh 2 juta ya. Karena HP paling terbaik itu selalu di atas 4 juta. Karena gue sendiri udah beli HP yang di bawah 4 juta, kadang-kala panas, kadang-kadang layar ngeblank, dan sebagainya, begitulah. Jadi gagal ya, jadi nggak bisa gue rekomendasikan. Bisa lu lihat aja spekulasinya di samping gua ya. Ini ada pengeluaran Februari, berarti kakaknya ini Poco S5 ini kakaknya dari Pro-nya adiknya, Pro-nya itu adiknya. Deket lagi kita masukin yang ke-8, bentar lagi selesai, Poco M5. Nah, Poco M5 untuk kalian yang suka mencari HP harga 2 jutaan ke bawah. Ya, harga 2 jutaan ke bawah ya. Kita lihat speknya, yaitu dengan layar IPS LCD ukuran 6,58 inci. Kecil ya, kecil. Dengan resolusi 2408 kali 1080 pixel dengan sudah mendukung refresh rate 90. Kecil ya. Seperti gue bilang tadi, yang di bawah 2 jutaan emang nggak bisa gitu rekomendasikan. Dapur pacuannya dari HP Poco ini ditenagai chip MediaTek Helio G99 yang cocok buat gaming terbaik karena performanya cukup tangguh di kelas mid entry. Gua nggak gitu juga rekomendasikan HP tersebut, cuman gua ini emang rekomendasi HP terbaik aja ya di kelas di produk yang dalam produk Poco di kelasnya ya. Jadi nggak bisa gue bilang merek yang lain juga mungkin bersaing gitu ya, karena yang F5 F6 nya aja yang baru itu juga bersaing dengan Realme, bisa lu cek sendiri. Dan ini RAM nya ada 4 sampai dan 6 GB dengan kapasitas masing-masing
64 GB dan 128 GB dengan baterai chargernya aja 500 mAh dengan fast charger 18W. Selain gaming, ini dibekali 3 kamera ya, sama yang tadi juga. Sedangkan kamera depannya kecil 5MP. Ya emang buat gaming sih mungkin namanya hak kamera tuh nggak kepake ya, apalagi kalau main gamingnya habis-habisan. 5.000 itu nggak cukup, apalagi kalau lagi rekaman. Itu juga daripada rekam memang end game ya, khusus game ya game. Bahkan tim Telset juga menjajal HP Poco baru 2 jutaan ini dengan merasakan langsung gimana pengalaman bermain ringan hingga pemain game berat seperti Genshin Impact. Nah, nanti lo kalau mau main ke gamenya Genshin Impact, Honkai Impact, Honkai Star Rail, mungkin bisa direkomendasikan Poco M5 ini dengan harga di bawah 2 jutaan. Karena ini emang cocok untuk game gitu ya. Tapi kalau untuk seperti Arena Breakout, Fairy atau POB, gue nggak bisa rekomendasikan karena belum pernah coba, belum ada viewnya. Ini baru viewnya cuma Genshin Impact doang. Dan spekulasinya bisa lo lihat sendiri samping gue, yaitu November, pengeluaran dari November 2022 yang lalu. Berarti ini dong yang tua ya, paling tertua. Dan di sini bandrolnya yang 2 jutaan, bukan juta 2 bawah dong kalau emang ini ya. Untuk warnanya sendiri black, grand, dan yellow. Untuk harganya emang bukan 2 juta ke bawah ya, 2 juta ke atas ini, 2 juta 200. 4 GB dengan penyimpanan 64 GB. 2.400 nya RAM 4 GB, penyimpanan 128 GB. Rata-rata RAM-nya 4 GB ya rata-rata. Bedanya cuman penyimpanan doang. Lanjut ke yang 9, hampir mendekati akhir, Poco M5s, saudaranya M5 ya. Di sini seperti yang bilang tadi, ini adalah Poco HP gaming Poco terbaik 2 jutaan. Tapi ya dengan Helio juga, RAM-nya cuma 6 GB sampai 4 GB dengan serta memorinya penyimpanannya 64 GB dan 128 GB. Di sini ada kapasitas RAM bisa ditambahkan hingga 2 GB melalui fitur expandables RAM. RAM-nya juga dengan baterai 5000 dengan fast charger, jadi lu bisa habis baterai bisa charger langsung fast, langsung cepat. Karena 33 Wh itu masuk paling cepat ya. Untuk menunjang pengalaman gaming terbaik, gaming ini 22 jutaan ini menghadirkan layar AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan perlindungan layar Corning Gorilla kelas 3. Oke, untuk ukurannya emang kecil ya, wajar sih kalau kecil kayak gini. Walaupun beda 0,2 inch, pantas saja harga murah gitu ya. Cuman pengalaman dalam kita membidik atau memainkan game seperti game tembak-tembakan ya, POB ya, POB atau Arena Breakout, mungkin nggak bisa gue rekomendasikan ya, walaupun layarnya bagus gitu ya. Meskipun bisa diandalkan untuk gaming, HP dengan harga 7 jutaan ini juga punya kamera yang dibekali 64 MP all-quad kamera, sorry kalau salah, 60 ya pokoknya itu dengan kombinasi 64 MP main kamera ya. Ini ada 2 jenis ya kameranya, dengan 8 MP ultra wide angles kamera, 24 depth kamera, dan 2 MP kamera makro kamera. Di bagian depannya ada kamera 13 MP. Oke, ini agak lumayan kecil ya untuk kamera selfie-nya ya. Dan pengeluaran seperti M5 juga, dia November juga. Ya udah Android 12 dan MIUI 13. Bisa lo lihat aja samping gua spekulasinya dengan harganya di sini agak berbeda dengan yang tadi ya.
harganya sendiri 2.300.000 dengan RAM 4 GB dengan penyimpanan 64 GB. Lalu yang 2.600.000 untuk RAM-nya sendiri 6 GB sampai penyimpanannya itu 128 GB. Jadi ya lu bisa lihat sendiri, untuk warnanya ada grey dan blue. Oke, kita lanjut untuk terakhir. Untuk terakhir ya, Poco C40 seri C ya. Berikut apa yang hadir di Indonesia dengan harga terjangkau dengan gaming HP Poco 1 jutaan. 1 jutaan. Dengan layar IPS LCD-nya berukuran 6,171 inch dengan resolusi 720 kali 1650 pixel, berarti kecil ya. Dan memiliki fitur Sunlight Display, menunjang performanya ketika bermain game. Poco C40 ditenagai chipset prosesor JLQ JR510 11nm. CPU-nya Cortex A55 dengan kecepatan hingga 2,5 GHz serta GPU Mali 5G52 dengan kapasitas RAM-nya itu 3 sampai 4 GB dengan penyimpanan 30 GB sampai 64 GB. Jadi wajar kalau harganya di bawah 2 jutaan karena RAM-nya sendiri aja kecil dengan penyimpanan juga kecil. Tapi jadi gue nggak bisa rekomendasikan HP ini ya, karena kebanyakan kalau seseorang gaming gitu, apalagi YouTuber buat game gitu, gak bisa main HP untuk ukuran kecil seperti ini. Karena main gamenya itu kan gede-gede ya, isi IPK gede gitu kan, isi Impact, Starrel, terus Ongke Starrel, Ongke Impact. Jadi gak bisa rekomendasikan HP di sini, HP C40 karena emang gede speknya itu untuk game gitu seperti itu. Apalagi karena Breakout yang hampir rata-ratanya hampir 2 juta 2 GB ya rata-rata. Oke, kita lanjut lagi. Harga 1 jutaan ini dilengkapi 2 kamera yang terdiri kamera utama 13 MP dan kamera depth 2 MP. Sementara kamera selfie-nya 54 lagi. Kameranya selfie-nya 5 MP ya. Berarti bisa bilang harga rendah ini ya, di bawah 2 juta. Jadi ya gue nggak bisa rekomendasikan sih kalau mau main HP, mainkan game-game yang speknya tinggi seperti Starrel segala macam ya, karena tinggi itu. Cuman baterainya 6000 mAh, gede gitu sih. Walaupun nggak pasangin fast charger ya emang kurang ya, karena mungkin kalau untuk pasang fast charger harganya mungkin harus 2 jutaan. Ya di sini harganya itu 1.600.000-an di bandrol. Bisa lu lihat aja speknya di samping kanan gua, bisa lu lihat. Spesifikasi Poco C40 sendiri ini pengeluarannya September 2022. Ya, sorry. Kurang 2022 ya. Di sini networknya ya nggak sampai 5G. Jadi emang cuma 4G. Pengeluaran masih lama ya. Kalau emang 2022 ya belum sampai 5G. Jadinya baru sampai 4G. Sangat lama gitu ya. Kalau itu emang banyak rekomendasikan game ini untuk main game. Tapi untuk gua ya yang main game Genshin Impact, Starrel, Honkai Impact ya benar. Gak bisa main HP ginian ya. Karena emang speknya itu RAM-nya itu penyimpanannya itu gede. Jadi apalagi lu mau pakai buat WA-an, buat pakai Instagram segala macam ya susah. Ya ini sampai sini saja 10 HP rekomendasi dari gadget FIFA ya. Walaupun gue bisa bilang paling bagus itu F5 ya. Masih F5 dengan Snapdragon-nya itu yang bagus itu. Snapdragon 7 Plus dengan Gen 2 ya. Apalagi saudara barunya, adiknya yang bakal rilis bulan ini tahun 2024 itu gennya Snapdragon-nya Snapdragon 8S Gen 3. Nah itu masih bagus itu, harga pasti di atas 5 juta. Dari sini saja dari gua.
bisa lu cek dulu lah sebelum itu. Sampai sini saja dari gua ya, 10 HP yang gua rekomendasikan ke lu pada. 10 HP-nya itu 10 HP produk pokok ya, untuk kelasnya sendiri gitu. 10 HP ya terbaik di pokoknya sendiri, bukan berarti semua dunia bersaing dengan Samsung, Infinity atau iPhone ya. Cuman di kelas pokoknya aja, di produk pokok. Jadi nggak bisa gue bilang HP terbaik itu pokok doang, enggak ya. Jadi itu cuma view dari gua, bisa lu cek sendiri, bisa lu beli sendiri. Tapi untuk tipe X ya, gak bisa gue bilang rekomendasikan HP-nya gak bakal panas, karena HP-nya kebanyakan gue dapat info setiap jajaran X tuh suka panas. Jadi lu pada yang suka main gamenya pakai pendingin ya, pendingin boots tempel gitu ya, lu tinggal pakai aja. Jadi lu mungkin aman gitu kalau beli HP yang panas seperti tipe X. Oke, itu saja dari gua, view dari gua, spoiler dari gua, dan apa yang gua omongin dari gua. Tinggal lu sendiri cek aja langsung beli HP-nya kalau lu Sultan HP ya. Oke, sampai sini saja. Setelah kalian mau main game apa dengan merek HP apa, ini cuma rekomendasi dari gua di kelas produk pokok ya. See you next time. Tunggu menu berikutnya dari kedai film Fokun di next video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, lalu share di tempat-tempat teman-teman kalian supaya nggak salah beli HP, nggak nyesel gitu maksudnya. Bye bye.